Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang AKG, AKK, dan AKP untuk para guru, kepala, dan pengawas madrasah. Teman-temanku sekalian, tentu saja kita tidak perlu galau untuk menghadapi AKG, AKK, dan AKP yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara online dan serentak yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 19 sampai 23 November tahun 2020. Apa sebabnya? Teman-temanku sekalian nanti akan mengetahui apa perbedaan daripada asesmen dan ujian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, menurut keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4446 tahun 2020 bahwa ini akan menyampaikan tentang petunjuk teknis asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas. Teman-teman sekalian nanti akan mengetahui bagaimana AKG, AKK, dan AKP ini akan dilaksanakan yang berpacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam Perdirjen tersebut dinyatakan bahwa rencana strategis Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah peningkatan guru pembelajaran melalui mutu guru, kepala, dan tenaga pendidikan di madrasah. Peningkatan mutu guru, kepala, dan tenaga pendidikan di madrasah ini dilaksanakan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kementerian Agama ini untuk mengetahui tentang mutu pendidikan Islam, baik itu guru, kepala, dan tenaga pendidikan madrasah itu akan dilaksanakan asesmen. Asesmen ini sangat berbeda dengan ujian. Kalau ujian itu ada lulus dan tidak lulus, tentu saja. Tapi kalau asesmen itu ada nilai batas ambang dari mulai nilai yang terendah, kemudian sedang, kemudian cukup, kemudian lebih tinggi. Dan bagi mereka yang mendapatkan nilai-nilai tersebut tentu saja akan mendapatkan perlakuan-perlakuan bagaimana pemerintah melakukan pemetaan di dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah tersebut melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, fokus ini khusus akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, melalui kelompok kerja terdekat, yaitu melalui KKG untuk MI, untuk MGMP, untuk MTS dan MA. Kalau untuk kepala madrasah melalui KKM, dan untuk pengawas ini akan melalui Pokjawas atau kelompok kerja pengawasnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menunjukkan apa tujuan daripada A ini atau asesmen ini. Asesmen ini bertujuan untuk melihat informasi atau memperoleh informasi tentang gambaran umum kompetensi guru, kepala, dan pengawas tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka pemerintah akan mendapatkan peta sebaran kompetensi guru, kepala, dan pengawas. Untuk apa? Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jenis pembinaan profesional guru, kepala, dan pengawas tersebut melalui PPKB atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nanti. Jadi artinya di dalam asesmen ini tidak ada yang namanya lulus atau tidak lulus, tetapi yang ada adalah mereka sudah termasuk mahir atau terampil dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tersusunnya instrumen asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas yang akan dijadikan rapor kompetensi sebagai acuan sebagai acuan kepada semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan pengembangan keprofesionalan guru, kepala, dan pengawas madrasah.
teman-teman sekalian, sasaran kegiatan asesmen ini adalah guru, kepala, dan pengawas, yaitu semua guru, kepala, dan pengawas pada semua jenjang, mulai dari MI, MTS, dan MA. Ini sudah tersirat di dalam Perdirjen nomor 4446 tadi. Jumlah guru MI, MTS, dan MA ini bisa dilihat di sebelah kanan. Se-Indonesia ini yang akan dilaksanakan asesmen ini sejumlah seperti ini. Teman-temanku sekalian, apa sih tujuan, apa sih manfaat daripada pelaksanaan asesmen ini? Tentu saja untuk bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah, hasil ini merupakan informasi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah terhadap kompetensi yang dimiliki, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk memprioritaskan upaya dalam peningkatan kompetensinya secara mandiri atau secara bersama-sama. Artinya, ketika asesmen ini sudah dilakukan, misalnya guru itu mendapatkan nilai 0 sampai 25 yang disebut dengan berkembang, maka mereka akan memprioritaskan di mana kekurangan dalam kompetensi mereka, sehingga mereka dalam perkumpulannya, dalam KKG, dalam MGMP, di dalam MGBK, kemudian dalam KKM dan Pokjawas, mereka akan bersama-sama atau secara mandiri untuk peningkatan kompetensinya masing-masing. Contoh, apabila ada guru IPA misalkan, atau guru TIK misalnya, atau guru apapun itu, di kita ternyata penilaian atau pelaksanaan asesmen itu ternyata mereka masih kurang di dalam pedagogiknya, maka mereka akan berkumpul secara bersama-sama ataupun mandiri. Mereka akan berkumpul untuk melakukan peningkatan tersebut melalui MGMP-nya masing-masing. Bagaimana untuk madrasah? Hasil asesmen ini akan membantu pengelola madrasah untuk mengetahui peta kompetensi guru, serta sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengembangan madrasah, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia di madrasah sesuai dengan visi misi madrasah tersebut. Kalau misalnya kepala madrasah misalnya ya, bagi madrasah, kalau kepala madrasah di dalam pelaksanaan asesmennya itu memiliki kekurangan di kewirausahaan misalnya, maka madrasah tersebut akan melaksanakan peningkatannya itu melalui visi misi madrasahnya itu di dalam pelaksanaan yang dititik beratkan ke dalam kewirausahaannya tersebut. Nah, kemudian tentu saja untuk Kementerian Agama Kabupaten Kota, hasil daripada asesmen ini akan digunakan oleh Kepala Kantor Kabupaten Kota untuk menyusun rencana penyenangan PKB di wilayahnya. Kalau misalnya guru-guru di MGMP informatika misalnya, mereka ternyata masih kurang di dalam pelaksanaan atau di dalam asesmennya itu, nilainya itu masih kurang di dalam hal tentang profesionalismenya. Bagaimana materi pembelajaran yang harus diajarkan kepada siswanya? Maka Kementerian Agama di kabupaten atau kota akan mengumpulkan mereka untuk melaksanakan kegiatan peningkatan mutu gurunya, khususnya di bidang profesionalisme guru-guru informatika dalam peningkatan materi atau konten yang harus diajarkan kepada peserta didik di madrasahnya. Selanjutnya teman-temanku sekalian, bagaimana untuk manfaat untuk kantor wilayah Kementerian Agama di provinsi ini? Mereka akan menyusun kebijakan penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan di provinsi. Dari Provinsi Jawa Barat memiliki 26 kota kabupaten. Kemudian ternyata hasil yang didapatkan oleh guru-guru informatika misalkan masih banyak kekurangan di dalam memahami profesionalisme gurunya tersebut dalam bidang konten misalnya. Maka Kanwil Provinsi Jawa Barat akan menyusun kebijakan tersebut bagaimana
keprofesian berkelanjutan di provinsi ini akan ditingkatkan untuk beberapa kabupaten kota di wilayahnya. Bagaimana untuk Direktorat GTK di pusat ini? Nah, mereka akan menyusun perencanaan kegiatan dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan secara nasional. Teman-temanku sekalian, pelaksanaan kegiatan ini termasuk di dalam PPKB ya. Jadi program peningkatan keprofesional berkelanjutan ini tentu saja ini memiliki anggaran yang sangat besar, mulai dari awal, mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan asesmen. Kemudian setelah asesmen ini akan dilaksanakan atau akan diselenggarakan peningkatan kompetensinya melalui MGMP, KKG, KKM, dan Pokjawas nanti itu tentu saja memerlukan biaya. Maka pemerintah pusat melalui Direktorat GTK di madrasah, maka mereka akan menyusun perencanaan kegiatan untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan ini secara nasional. Baik teman-teman sekalian, siapakah peserta asesmen untuk pelaksanaan asesmen kompetensi ini? Sekali lagi, ini adalah bagi guru, kepala dan pengawas madrasah yang memiliki nomor pendidik dan tenaga pendidikan atau NPK yang terdaftar aktif di Simpatika. Makanya daftarnya pun di Simpatika untuk masing-masing akun. Setelah yang kedua adalah guru aktif mengajar sesuai dengan mata pelajaran ya di madrasah tersebut, kecuali bagi guru MI dan guru di wilayah 3T. Dikecualikan bagi guru MI dan guru wilayah 3T. Kemudian yang ketiga adalah kepala madrasah aktif melaksanakan tugas yang ditunjukkan dengan bukti penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian pengawas madrasah juga mereka yang aktif melaksanakan tugas ditunjukkan dengan bukti penilaian kinerja pengawas madrasahnya. Baik teman-teman sekalian, materi asesmen untuk guru ini adalah pedagogik, literasi, numerasi, dan sains. Kalau untuk guru MTS dan MA adalah tentang pedagogik dan profesional. Kemudian mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran yang akan diasesmen adalah kalau guru ibtidaiyah ini sekitar literasi, numerasi, dan sains. Kalau guru madrasah sanawiyah adalah bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, guru mapel bahasa Inggris, guru mapel matematika, guru IPA terpadu, dan guru bimbingan dan konseling. Kalau untuk aliyah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan BK. Teman-teman sekalian, bagaimana sekarang untuk kepala madrasah? Kepala madrasah materi asesmennya ini sesuai dengan PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah. Tentang kompetensi kepala madrasah ini yang akan diuji yang akan diasesmen adalah tentang kepemimpinan madrasah, tentang kepemimpinan pembelajaran, tentang manajerial, tentang supervisi kepala madrasah, dan tentang kewirausahaan. Bagi pengawas ini ada 4 kompetensi yang akan di asesmen. Kemudian untuk guru MI, jadi teman-teman di sini tinggal dilihat aja materi kompetensi pedagogiknya sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Kemudian tentang kompetensi profesionalnya yaitu materi literasi ya, literasi itu literasi membaca dan literasi IT ya. Kemudian numerasi dan sains ini untuk guru-guru MI. Bagaimana sebaran soal yang akan diberikan tentang pedagogik yang ada 15 soal, kemudian ada 4 paket, soal literasinya ada 15 soal, kemudian ada 4 paket, kemudian numerasinya ada 15 soal, kemudian ini ada 4 paket, dan materi sainsnya ada 15 dan memiliki 4 paket. Tentu saja soal yang akan diberikan untuk guru-guru MI ini adalah 60 soal, waktunya 120 menit. Selanjutnya untuk guru-guru MTS, sasaran guru-guru MTS hanya untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, yaitu kemudian IPA,
guru IPA, Fisika, dan Biologi, dan guru BK. Untuk kompetensi pedagogiknya sama berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Kemudian untuk kompetensi profesionalnya silahkan Bapak dan Ibu guru bisa membaca standar kompetensi guru di Permendiknas nomor 16 tahun 2017, kemudian standar isi di Permendikbud nomor 21 tahun 2016, kemudian di SKL-nya ya, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ya, jadi sekali lagi standar isi, standar proses, kemudian SKL yang akan diberikan asesmen untuk guru MTS. Teman-teman sekalian, di sini sama ya, untuk asesmen guru BK ini Permendiknas nomor 16, kemudian kompetensi profesionalnya yaitu diatur dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Jadi inilah referensi-referensi yang tentu saja teman-teman guru, kepala, dan pengawas bisa membaca sekedar referensi-referensi untuk mengetahui sebaran-sebaran soal. Nah, untuk AKG guru-guru MTS ya, ini juga 60 soal, waktunya 120 menit, pedagogiknya, profesionalnya, literasi dan numerasinya dengan jumlah-jumlah ini yang sudah ditentukan. Dan jumlah paketnya ini lebih banyak untuk guru-guru MTS, kecuali untuk literasi dan numerasinya hanya 4 paket. Teman-teman selanjutnya, sasaran AKG guru MA yaitu hanya untuk guru bahasa Indonesia, Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan BK. Kalau untuk pedagogiknya sama, yaitu nomor 16 tahun 2007, ya referensi yang dibaca oleh teman-teman guru MA. Kemudian untuk profesional juga tadi sama, tentang standar kompetensi profesional guru Permendikbud nomor 16, standar isi nomor 21, kemudian Permendikbud nomor 36, kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018, dan SKL-nya yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Kemudian untuk soal-soal AKG di MA jumlahnya seperti ini, dan paketnya pun berbeda lebih banyak. Untuk guru-guru MA jumlah soalnya ada 60, 15, 25, 10, 10, kemudian waktu yang digunakan adalah 120 menit. Teman-teman semuanya, bagaimana dengan AKK atau asesmen kompetensi kepala? 60 soal, 120 menit. Soal tentang kepemimpinan madrasah 10, kepemimpinan pembelajaran 15, kemudian manajerialnya 10, supervisinya 15, dan kewirausahaannya adalah 10. Kemudian ini ada 3 paket, artinya jumlah soalnya sama 60 dengan waktu 120 menit. Dan materi asesmen pengawasnya adalah untuk pengawas adalah supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Kemudian paket soalnya sama 60, sama dengan guru MI, MTS, MA sama ya. Kemudian kepala juga sama, jumlahnya sama, 60 soal, waktunya 120 menit. Namun untuk AKP atau pengawas ini, supervisi akademik ada 15 soal, manajerial ada 15 soal, evaluasi pendidikan ada 15 soal, kemudian untuk litbangnya ada 15 soal. Paketnya ada 3 semuanya. Nah, teman-temanku sekalian, persiapan untuk asesmen ini silakan teman-teman, Bapak dan Ibu guru, kepala dan pengawas bisa melihat telaah kisi-kisi untuk AKG, bisa dilihat di tayangan ini. Untuk asesmen kompetensi guru madrasah, kompetensi pedagogiknya ya sesuai dengan keputusan Ditjen Pendis nomor 4446 tahun 2020 ini, yaitu di pedagogiknya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian menguasai teori belajar, mengembangkan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian evaluasi,
kemudian melakukan tindakan efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk profesionalnya, tentu saja guru-guru harus mampu mengetahui tentang materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dari yang 5 mata pelajaran tadi ya, untuk guru-guru MTS. Kemudian menguasai kompetensi inti KD dasar mata pelajaran di bidang penguasaan yang diampu, jadi KI KD untuk mata pelajaran Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar di mata pelajaran tersebut tentu saja harus dikuasai. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, kemudian mengembangkan ke profesional secara berkelanjutan, melakukan tindakan reflektif KTSP. Kemudian memanfaatkan teknologi informatika, informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Kemudian untuk kepala madrasah, teman-teman bisa lihat bagaimana kompetensi manajerialnya, kemudian kompetensi supervisinya dan kewirausahaannya. Ini untuk kepala madrasah ya. Kita lanjut. Ini contoh-contoh soalnya juga bisa dilihat teman-teman semuanya. Contoh-contoh soal bisa Bapak dan Ibu guru melihat di internet ya, kemudian mempelajari bagaimana bentuk-bentuk contoh soal yang akan kita lakukan nanti di dalam pelaksanaan asesmen ini. Ini hanya belajar Bapak dan Ibu untuk persiapan pelatihan saja. Kisi-kisinya yang tadi. Kita lanjut Bapak dan Ibu guru dan kepala serta para pengawas. Ini adalah kepala, tadi sudah dilihat ya, telah kisi-kisinya, kemudian telah soal prediksinya juga ada, kemudian buku sumbernya atau referensinya Bapak dan Ibu bisa dilihat di Permendikbud yang sesuai dengan jabatan kita masing-masing, apakah kita guru, kepala ataupun pengawas. Untuk pengawas juga sama, bisa melihat kisi-kisinya, prediksi soalnya, serta referensinya, dan silakan Bapak dan Ibu menghubungi di channel MGMP Informatika untuk lebih dalam mengenai telah soal, kemudian kisi-kisi serta referensi yang Bapak Ibu inginkan untuk mempelajarinya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana alur pendaftaran calon peserta asesmen ini ya untuk guru kepala, yaitu bukti cetak aktif di S25B, kemudian guru atau camat mendaftar sebagai calon peserta, kemudian memilih tempat AKG AKK-nya, kemudian disetujui oleh admin Simpatika di kabupaten kota, dan kemudian kita kalau sudah setujui nanti akan ada bentuknya seperti ini menjadi S41A. Artinya teman-teman bisa mengetahui kartu ini dicetak dan dibawa ketika pelaksanaan asesmen di TAK ya. Kemudian bagaimana untuk kepala madrasah? Setelah melalui proses ini, maka kepala madrasah pun bisa mencetak kartunya dan bentuknya seperti ini ya. Ini contoh Bapak Wildan Ayubi di MA Takwa Kabupaten Sukabumi, ini contohnya. Dan sudah dicetak ini silahkan dibawa ke tempat di mana kita akan melakukan asesmen. Kemudian bagaimana dengan peserta untuk pengawas? Sama, mendaftar, kemudian memilih tempat AKP-nya, kemudian disetujui oleh Simpatika Kabupaten Kota, kemudian kita cetak bukti pendaftarannya, dan ini cetakan ini silahkan Bapak dan Ibu pengawas bawa ke tempat di mana kita akan melakukan asesmen, dan setelah itu nanti panitia akan mengambilnya dan prosedurnya nanti akan kita lihat selanjutnya. Bagaimana sistem untuk pendaftaran AKG, AKK dan AKP dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara online Simpatika di akun Simpatikanya masing-masing. Saat pelaksanaan nanti ketika asesmennya, jangan lupa kartu peserta AKG ini di bawah, kemudian kartu identitas KTP atau SIM yang sah, kemudian mengisi daftar hadir yang telah disediakan, kemudian memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini secara online akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 23 November. Dan untuk Kabupaten Sukabumi, Bapak Ibu sudah bisa melihat dan sudah disebarkan oleh Pemad tentang jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan asesmen ini yang berada di berapa titik, 9 titik ya, di seluruh kabupaten, atau 13 saya lupa lagi, nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, untuk alurnya secara gambaran SOP-nya seperti ini, tapi kita sudah jelas tadi ya. Dan selanjutnya untuk organisasi penyelenggara, ini dari pusat, kemudian Ditjen GTK Kementerian Agama, kemudian di Kanwil, kemudian ini di Kementerian Kabupaten Kota ya. Dan ini adalah tempat asesmen untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana ketentuan umum untuk pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini? Yang pertama, dilaksanakan secara online tentu saja, kemudian dilaksanakan serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh kantor Kementerian Agama Provinsi. Panitia menyediakan tempat, pengawas, ruang AKG, dan tim IT yang membantu guru dalam penyiapan perangkat asesmen. Setiap peserta asesmen tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpanan data, flash disk eksternal atau hard disk, kalkulator, dan lain-lain ke dalam ruangan asesmen. Setiap peserta mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain atau tidak didampingi atau tidak boleh didampingi. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta dinyatakan gugur kecuali peserta yang berkebutuhan khusus. Teman-teman semuanya, di aturan yang terbaru, bila tidak mengikuti kegiatan ini, tentu saja akan mendapatkan punishment ya. Dan apa saja, yaitu untuk punishmentnya berupa punishment administrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kementerian Agama khususnya di dalam pelaksanaan kegiatan asesmen ini. Teman-teman semuanya, panitia mempersiapkan lab komputer atau client server yang sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan. Peserta yang terlambat hadir tidak diberikan tambahan waktu. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari ketua panitia, kemudian dan dapat mengikuti di hari berikutnya. Kemudian pelaksanaan ini dipantau oleh Dirjen GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ketidakhadiran atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan ini wajib dilaporkan dalam berita acara pelaksanaan. Teman-teman semuanya, predikat atau level pendampingan yang saya sebutkan tadi, bila rank nilai dari peserta asesmen ini 0-25, maka ini nilainya berkembang. Kemudian bila nilai 26-50 dinyatakan cakap. Kemudian bila nilai 51-75 dinyatakan terampil. Dan bila peserta mendapatkan nilai 76-100 akan dinyatakan mahir. Nah, ini bahan bacaan teman-teman semuanya. Untuk bacaan atau media yang bisa teman-teman baca, yaitu mengenai Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang jabatan fungsional guru dan AKK kreditnya. Kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Dan kalau untuk pengawas tentu saja di PMA nomor 2 tahun 2012, dan untuk yang memiliki jabatan kepala tentang di PMA nomor 58 tahun 2017 dan PMA 24 tahun 2018, serta mata pelajaran yang diampu untuk guru-guru mata pelajaran. Demikian mungkin teman-teman semuanya, dan hari ini
saya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan asesmen dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 nanti. Semoga berhasil dan lancar, dan kelancaran ini insya Allah akan mendapatkan akan kita dapatkan apabila Bapak dan Ibu guru, kepala serta pengawas sudah bisa mempersiapkan sejauh dari hari ini, mulai dari hari ini, dan mudah-mudahan semuanya akan selalu lancar. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah panduan pelaksanaan AKG dan AKK.